Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Azra Kadir. Saya adalah mahasiswa tahun pertama semester pertama di Universitas Negeri Gorontalo program studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan saya di video ini kali ini untuk memaparkan materi dari kelompok 4 dan juga dari kelompok 5 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia bersama dosen pengampu kami yaitu Vidyawati Munawarfa MPD. Happy watching teman-teman. Nah, untuk materi pertama yaitu jelajah pustaka. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pentingnya menjelajahi kepustakaan, yang dimana yang pertama itu kita dapat mengetahui dan lebih mendalami sejarah penelitian. Yang kedua itu lebih selektif memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Yang ketiga itu kita dapat memahami tatanan teori masalah penelitian. Lalu kita juga dapat mengetahui fungsi penelitian sebelumnya. Lalu kita juga dapat menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Lalu kita juga dapat mengetahui para peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian dengan tema yang serupa. Lalu kita juga dapat memahami bahwa setiap teori yang akan digunakan sebagai rujukan pada proses penelitian. Lalu habis itu kita dapat mengakses buku referensi dalam tulisan ilmiah. Jadi buku referensi ini digunakan sebagai fondasi yang kuat untuk membantu untuk membantu suatu argumen dan memberikan kredibilitas pada tulisan ilmiah. Alasan pentingnya mengapa buku referensi ini pada tulisan ilmiah itu apa sih? Nah, yang pertama itu kita juga dapat memberikan validasi informasi, di mana dengan buku referensi ini sudah pasti akan melalui proses review yang sangat ketat, yang dimana dengan adanya buku referensi kita kita mendapatkan suatu informasi yang sangat akurat dan juga dapat diandalkan. Nah, kemudian alasan saja itu kita juga dapat mendalami suatu materi, di mana materi dalam buku-buku ini seringkali dia dibahas secara mendalam dan juga memberikan pemahaman baru dan juga perspektif yang baru. Nah, alasan selanjutnya itu yaitu sebagai untuk mendukung argumentasi. Dengan mengutip pendapat dari para ahli, kita itu dapat memperkuat argumen yang kita bahas dan juga dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung argumen kita sendiri. Selanjutnya yaitu kita dapat menghindari plagiarisme. Dengan kutipan yang benar dan referensi yang tetap, kita dapat menghindari tindakan plagiarisme dan menunjukkan bahwa ide-ide dalam tulisan kita berasal dari sumber yang kredibel. Nah, gimana sih cara efektif mengakses buku referensi? Yang pertama yaitu kita dapat memanfaatkan perpustakaan terdekat kita, di mana perpustakaan itu terdapat buku-buku, segala jenis buku yang dapat kita temui sebagai buku referensi dari suatu analisis yang teman-teman ingin analisiskan. Kemudian juga ada menggunakan database online, yang dimana di zaman sekarang semuanya sudah bisa online, termaksud untuk mengakses buku-buku secara online, di mana teman-teman dapat menggunakan website seperti Google Scholar, Science Direct, Project Gutenberg, dan lain-lain. Selanjutnya itu menggunakan platform e-book. Seperti kata saya tadi, di mana kita sudah bisa mengakses buku sekarang secara online, kita juga dapat mengakses buku lewat platform e-book langsung seperti Amazon ataupun Google Play Books dan juga lain-lain. Kemudian kita juga dapat mengakses perpustakaan digital institusi, di mana beberapa universitas sudah membuka akses perpustakaan secara digital untuk teman-teman dapat mengakses
perpustakaan mereka secara digital melalui website mereka. Dan selanjutnya yaitu tips membuat daftar pustaka yang benar. Yang pertama itu kita harus menggunakan gaya penulisan yang sesuai, lalu menginclude semua informasi seperti nama penulis, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip. Kemudian kita dapat menggunakan software pengelola referensi seperti software Mendeley, yang dimana kita dapat mengakses dengan mudahnya untuk membuat daftar pustaka secara sistematis. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pentingnya memilih buku referensi yang berkualitas. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada buku referensi yaitu penulis. Penulis dengan reputasi yang baik dan juga memiliki keahlian yang baik sudah dipastikan bahwa buku tersebut memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu penerbit. Buku yang diterbitkan oleh penerbit yang sudah mempunyai reputasi yang baik juga dapat diandalkan sebagai buku referensi yang baik. Yang ketiga itu yaitu tahun terbit. Seperti yang tahun terbit, di mana semakin baru tahun terbit dari buku tersebut, maka akan semakin update pula informasi yang berada pada buku tersebut. Dan yang terakhir yaitu review, di mana kita harus membaca review buku dari pembaca lain atau ahli di bidang tersebut untuk mendapatkan gambaran umum tentang kualitas buku tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu artikel dalam jurnal ilmiah. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa sih pengertian artikel dan jurnal ilmiah. Menurut Gramedia Blog, artikel adalah sebagai mengungkapkan gagasan, berpikir sistematis, mempublikasikan hasil pemikiran, serta membahas masalah tertentu sesuai bidang ilmu. Dan sedangkan menurut blog LPPM, jurnal ilmiah adalah menyebarkan pengetahuan, memverifikasi data, mengembangkan ilmu, memperkuat argumen penelitian, dan menjadi referensi penelitian lain. Nah, sedangkan tujuan dari masing-masing artikel dan jurnal ilmiah itu yaitu menurut Gramedia Blog, tujuan dari artikel itu sebagai sarana menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir secara sistematis, sarana untuk publikasikan hasil pemikiran secara ilmiah, sarana untuk mengurangi atau membahas pokok masalah yang telah ditemukan oleh peneliti, dan juga sebagai sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian untuk tujuan jurnal ilmiah menurut University Repository yaitu untuk menyebarkan pengetahuan, verifikasi dan validasi suatu data, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat argumentasi dan kebenaran penelitian, meningkatkan kualitas penelitian, referensi dan karya penelitian lainnya, dan juga sebagai akademisi dan karir. Selanjutnya yaitu membaca tulisan populer. Tulisan populer adalah suatu tulisan yang menyesuaikan kebutuhan pembaca menggunakan bahasa yang sederhana. Tulisan ini biasanya tidak mengembangkan ide dari penulis sendiri, tetapi lebih sering mengutip informasi dari sumber yang lain. Karakteristik dari tulisan populer ini pun dia lebih persuasif, menarik perhatian, bahasa yang digunakan itu umum, gaya penulisan yang disajikan mudah dipahami, serta disajikan dengan naratif. Bentuk tulisan populer ini juga meliputi teks deskriptif naratif, yaitu tulisan sederhana dan tidak memerlukan minat pembaca, misalnya pada surat kabar maupun majalah. Lalu ada deskriptif expositoris, yaitu tulisan artikel yang membahas topik mendalam seperti pada majalah Intisari, Tempo, atau Trubus. Lalu deskriptif argumentatif, yaitu tulisan yang menjelaskan suatu masalah, misalkan menunjukkan cara penyelesaian dan menulis di media berupa jurnal penelitian.
Kemudian masuk di materi mengakses informasi melalui internet. Di era digital ini, kita dapat dengan mudahnya untuk mengakses informasi-informasi secara mudah dan juga cepat, di mana platform digital seperti website, perpustakaan digital, platform e-book, maupun situs berita dan juga media sosial itu mengubah cara kita untuk mengakses dan mendapatkan suatu informasi. Sebelum adanya platform digital, kita masih sangat terbatas untuk mengakses informasi-informasi ini dikarenakan oleh fisik maupun waktu. Tetapi setelah adanya platform digital ini, kita dapat secara tanpa batas untuk mengakses informasi-informasi tersebut. Beberapa perubahan penting dalam mengakses informasi melalui internet itu meliputi akses tanpa batas, yang dimana informasi dapat diakses dari mana saja melalui website-website yang dapat kita dapatkan. Kemudian ada kecepatan akses, dimana dimana mesin pencari dapat menyediakan akses instan ke informasi yang spesifik hanya dalam hitungan detik. Kemudian kurasi informasi, algoritma canggih yang memungkinkan penyaringan informasi berdasarkan minat dan juga preferensi pengguna. Lalu kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun AI dan pemrosesan bahasan alami atau NLP membantu pencarian lebih cerdas dan pengalaman pengguna lebih personal. Kemudian beberapa manfaat untuk mengakses informasi dalam platform digital itu seperti aksesibilitas yang luas, kecepatan dan efisiensi, kurasi informasi yang lebih baik, kemudian ragam sumber informasi, interaksi kolaborasi, dan kemudahan bagi informasi. Nah, untuk materi kelompok selanjutnya yaitu proposal kegiatan, proposal penelitian, laporan penelitian, dan laporan pelaksanaan. Untuk materi pertama kita akan masuk pada hakikat proposal. Jadi, proposal kegiatan adalah rencana tertulis yang disusun oleh panitia untuk mendapatkan bantuan dan persetujuan dari pihak ketiga terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Jenis-jenis proposal kegiatan ini ada bisnis, proyek, penelitian, dan juga kegiatan. Bisnis ini sebagai untuk pengajuan rencana usaha atau kerjasama antar perusahaan, dan proyek itu rencana untuk merencanakan proyek tertentu seperti pembangunan. Lalu untuk penelitian, proposal untuk kegiatan penelitian akademis, dan untuk kegiatan yaitu rencana pelaksanaan acara yang melibatkan pengajuan dana. Nah, fungsi dari proposal kegiatan ini pun untuk mengajukan rencana kegiatan, meminta dana dari sponsor, menjadi alat manajemen kegiatan. Kemudian, kelebihan dan juga kekurangan pada proposal kegiatan. Kelebihan dari proposal kegiatan ini juga sebagai untuk memudahkan hubungan antara penyelenggara dan pemberi dana, dan juga menetapkan kerangka kerja yang jelas. Dan sedangkan untuk kekurangan dari proposal kegiatan ini itu memerlukan waktu dan sumber daya untuk penyusunan yang baik. Nah, ciri-ciri dari proposal kegiatan pun cukup simpel. Dia ciri-cirinya itu seperti ringkas dan juga jelas, dan juga menggambarkan latar belakang, tujuan, dan juga teknik pelaksanaan. Kemudian struktur dari proposal kegiatan itu terdiri dari dasar pemikiran yang menjadi dasar utama landasan menyusun proposal secara keseluruhan, lalu juga latar belakang kegiatan, bagian yang memberikan alasan yang mendasari diusulkannya suatu kegiatan, lalu tujuan kegiatan yaitu suatu tujuan dalam kegiatan yang akan dilakukan, lalu bentuk kegiatan atau metode pelaksanaan kegiatan yaitu bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, dan juga waktu dan tempat kegiatan. Lalu ada jadwal kegiatan beserta peserta kegiatan. Tujuan dari proposal kegiatan. Tujuannya juga sebagai mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Dan proposal kegiatan ini
memiliki tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait dan juga mengajukan permohonan dana. Selanjutnya yaitu hakikat proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini yaitu suatu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengusulkan suatu capaian penelitian baik dalam bidang sains maupun untuk kepentingan akademis. Ciri-ciri dari proposal penelitian ini juga bersifat kritis dan juga analitis, mempunyai konsep teori yang tepat, menggunakan istilah yang tepat, rasional, objektif, dan koherensi. Nah, kemudian struktur dari proposal penelitian yaitu pertama ada pada bagian awal seperti judul, pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan tinjauan pustaka. Kemudian ada bagian isi, metode penelitian, variabel, populasi, teknik pengumpulan data. Lalu bagian penutup yaitu daftar pustaka, lampiran, rencana anggaran biaya. Tujuan dari proposal penelitian ini pun dapat menyajikan dan membenarkan perlunya penelitian dan juga dapat menjelaskan metodologi dan manfaat penelitian. Kemudian ada jenis-jenis proposal penelitian. Nah, yang pertama ada penelitian pengembangan, itu proposal yang digunakan untuk tindakan yang menghasilkan desain atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Lalu ada kajian literatur, yaitu proposal penelitian untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya didasarkan pada tinjauan kritis dan mendalam terhadap literatur yang relevan. Kemudian ada penelitian kualitatif, yaitu proposal yang berencana untuk merumuskan masalah secara komprehensif dan kontekstual. Kemudian ada penelitian kuantitatif, yaitu proposal dengan berbagai contoh proposal penelitian kuantitatif yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari kerangka teori, gagasan ahli, atau pemahaman berdasarkan pengalaman peneliti. Kemudian ada laporan penelitian, di mana laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang memuat hasil pelaksanaan penelitian. Jenis-jenis laporan penelitian juga ada laporan formal, yaitu memenuhi semua syarat struktur penulisan. Lalu ada laporan non-formal yang tidak sepenuhnya memenuhi struktur tetapi tetap memuat landasan teori. Ciri-ciri dari laporan penelitian ini pun bersifat objektif, sistematis, jelas, terbuka, dan juga logis. Kemudian ada struktur, terdapat judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, maupun lampiran. Kemudian ada tujuan. Tujuannya itu memberikan informasi yang jelas tentang penelitian dan juga menyelesaikan masalah yang diteliti. Kemudian materi selanjutnya adalah laporan pelaksanaan. Laporan pelaksanaan adalah suatu dokumen yang merangkum hasil evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Ciri-ciri dari laporan pelaksanaan ini pun yaitu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan dilengkapi oleh bukti. Nah, struktur dari laporan pelaksanaan ini pun hanya pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, objek kegiatan, dan juga tujuan. Kemudian ada isi, yaitu jenis kegiatan, waktu dan tempat, pelaksana, peserta, hambatan, dan juga hasil. Dan kemudian ada kesimpulan yang kemudian ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan juga lampiran. Tujuan dari laporan pelaksanaan ini pun yaitu memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, lalu menyampaikan hasil dan dokumentasi dari kegiatan. Menyampaikan hasil dan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi.